Bab 758. Bukankah sangat mengejutkan? Lori Luo bukannya tidak bisa melihat sikap dingin Audrey Han sebelumnya, jadi ketika sekarang dia berinisiatif untuk menjabat tangannya, Lori Luo merasa sepertinya dia sudah menerima dirinya. Apakah karena kita sudah tidak bersaing sehingga kamu bersedia untuk berteman denganku? Mendengar ucapannya, Audrey Han juga memikirkan hal ini. Meskipun keduanya adalah saingan sebelumnya, dia juga tidak punya alasan untuk tidak menerima dan mengenalnya. Namun, keramahan Lori Luo benar-benar membuatnya merasa sedikit takut. Setelah kejadian dengan Sally, dia merasa sulit baginya untuk mengenal orang asing dan percaya pada orang asing. Apalagi di saat kritis seperti ini. Dia juga tidak tahu apakah orang lain akan mengetahui tentang kepergiannya ke luar negeri. Bagaimana jika dia adalah seseorang yang ditugaskan memata-matainya oleh orang lain? Melihat dia tidak menjawab, Lori Luo tidak memaksanya. Dia tersenyum dan berkata, "Tidak masalah, meskipun benar itu adalah alasanmu, aku tidak akan tersinggung. Kamu tidak tahu, aku telah lama berjuang di luar negeri, tapi tidak ada yang mau menggubrisku, mungkin karena aku tidak senggul yang lain, tapi saat aku berbicara denganmu hari itu, kamu menggubrisku, jadi kupikir kamu adalah orang yang baik." Audrey Han terkejut. Hanya karena dia menjawabnya, jadi Lori Luo berpikir dirinya adalah orang baik. Gadis kecil ini terlalu naif. Pokoknya, terima kasih, liftnya sudah datang, ayo masuk. Mereka memasuki lift, sayangnya, ketika Audrey Han dan Lori Luo masuk, lift berdenting lagi. Mereka tercengang, saling memandang, dan tertawa bersama 2 detik kemudian. Mereka berdua naik dan turun lift sambil tertawa, tidak peduli bagaimana orang-orang di dalam memandang mereka dengan tatapan mata seolah-olah mereka telah gila, mereka terus tertawa. Setelah beberapa saat, keduanya berhenti tertawa. Seketika, hubungan di antara mereka sepertinya menjadi lebih dekat. Tapi kali ini, mereka tidak bersikeras untuk naik lift lain, melainkan menunggu di tempat mereka. Ketika lift turun lagi, mereka menaiki lift. Tidak ada seorang pun di dalam lift kali ini. Setelah Lori Luo menekan lantainya, dia bertanya pada Audrey Han, "Apakah kamu akan langsung bekerja nanti?" Audrey Han mengangguk, "Sepertinya iya." Lori Luo menatapnya dengan ekspresi iri, "Bagus sekali, aku tahu kamu akan mendapatkan posisi ini setelah melihatmu masuk untuk wawancara begitu lama." Jika bukan karena dia telah berada di dalam selama 10 menit, mungkin Lori Luo tidak akan berpikir untuk menyerah dan mencari posisi lain. Lagi pula, baginya, tentu saja posisi asisten sekretaris lebih baik daripada staf biasa, dan gajinya juga pasti lebih tinggi. Yang paling dia butuhkan sekarang adalah uang. Namun, kemampuannya tidak setinggi yang lain, sehingga otomatis dia harus rendah hati dan mengakui kekalahan. Audrey Han tidak menjawabnya dan hanya tersenyum. Segera, lantai Lori Luo tiba. Setelah dia mengucapkan selamat tinggal pada Audrey Han, dia berjalan pergi, dan kemudian Audrey Han langsung pergi registrasi kerja. "Halo, saya di sini untuk registrasi sebagai asisten sekretaris." Orang itu meliriknya dengan malas dan menunjuk ke suatu arah, "Itu ruang sekretaris." Audrey Han melihat ke arah tangannya dan tepat melihat ruang sekretaris, jadi dia berterima kasih kepada pria itu dan berjalan pergi. Pria itu menatap punggungnya dan duduk kembali. Di depan ruang sekretaris, Audrey Han mengulurkan tangan untuk mengetuk pintu. Kemudian terdengar suara seorang wanita parubaya. "Masuk." Audrey Han membuka pintu dan masuk. Benar saja, dia melihat salah satu pewawancara hari itu duduk di depan meja. Wanita parubaya itu sedikit gemuk, dia berpakaian rapi dengan kacamata. Dalam sekali lihat, dia tampak seperti seorang yang sudah memiliki anak. Audrey Han melangkah maju dan mengambil inisiatif untuk menyapanya, "Halo." Wanita itu membalas menatapnya dan tersenyum, "Kamu sudah datang, kemari dan duduk di sini."
Audrey Han berjalan dan duduk di sofa di seberangnya, dan kemudian wanita itu menyerahkan kontrak. Lihat kontrak ini, selanjutnya, kamu akan menjadi pegawai magang selama 3 bulan. Jika kinerja kamu bagus, maka gajimu akan dibayar sesuai dengan gaji pegawai tetap. Tapi jika kinerjamu kurang baik dan menjadi pegawai tetap setelah 3 bulan, maka gaji magang tersebut akan menjadi gajimu seterusnya. Ini semua tidak masalah bagi Audrey Han, dia mengangguk. Wanita itu memandangnya sedikit menahan tawa. Apakah kamu punya pertanyaan lain? Audrey Han menggelengkan kepalanya, dia hanya ingin mengatakan tidak, tapi dia merasa jika dia tidak bertanya, akan terasa terlalu aneh. Dia di sini untuk bekerja, tetapi jangan sampai orang lain menganggap bahwa dia ada di sini hanya demi Golden Ye. Jika tidak, usahanya akan sia-sia jika dia terpaksa harus ditendang pergi tanpa melewati masa magang. Meskipun dia sudah bersiap untuk perang perlawanan jangka panjang, tapi, Audrey Han masih khawatir setelah mendengar waktu 3 bulan tersebut. Dia sudah hamil lebih dari 2 bulan, 3 bulan kemudian. Dia tidak tahu apakah perutnya sudah akan terlihat atau belum. Saat itu, memikirkan hal ini, alis Audrey Han berkerut. Wanita di seberangnya memandangnya dengan alis mengekrut dan bertanya, sepertinya kamu memiliki pertanyaan untuk ditanyakan kepadaku. Mendengar suaranya, Audrey Han segera tersadar dari lamunannya dan mengangguk. Ya, saya ingin bertanya tentang gaji ini, apakah akan dibayarkan setiap bulan sebelum menjadi pegawai tetap? Setelah itu, Audrey Han tersenyum malu, saya menyewa rumah di sini, jadi. Haha. Aku tahu kamu akan menanyakan pertanyaan ini, jangan khawatir, gaji akan dibayarkan secara normal. Jika kamu bisa resmi menjadi pegawai tetap, maka gaji kamu akan secara resmi ditambahkan dari bulan pertama, bukankah ini mengejutkan? Audrey Han hanya bisa menunjukkan ekspresi terkejut dan menjawab, perusahaan Anda benar-benar sangat berusaha mensejahterakan pegawainya, tidak heran ada begitu banyak orang yang ingin bekerja di sini. Setelah mendengarkan ucapannya, ekspresi wajah wanita itu sedikit terkejut, dan kemudian menggelengkan kepalanya, apakah menurutmu mereka datang dengan tujuan kebaikan perusahaan ini? Tentu saja Audrey Han tahu itu tidak benar, orang-orang itu datang untuk Golden Ye. Hanya saja, tentu saja dia tidak bisa mengatakan itu sekarang, dia hanya bisa mengangguk. Kalau begitu kamu salah. Meskipun kesejahteraan pegawai Yuchis Corp sangat terjamin, tapi hal itu tidak terlalu menarik perhatian halayak ramai. Tidak, harus dikatakan bahwa itu adalah jumlah pelamar kerja yang mengerikan. Bagaimanapun, meski para pencari kerja memiliki tujuan yang berbeda, tetapi rata-rata tujuannya hampir sama. Namun gadis-gadis muda yang datang ke wawancara baru-baru ini memiliki satu tujuan yang sama. Tujuan yang sama. Wanita itu tersenyum misterius, dia tidak menjawab pertanyaannya secara terang-terangan, tetapi berdiri dan berkata, kamu akan tahu nanti. Ngomong-ngomong, jika tidak ada masalah, kamu dapat menandatangani kontrak ini, bekerjalah dengan baik 3 bulan ke depan, mulai sekarang kamu bisa memanggilku Kak Janis. Audrey Han melihat kontrak dengan seksama untuk sejenak, setelah memastikan bahwa tidak ada masalah, dia membubuhkan tanda tangannya di atasnya dan kemudian menyerahkannya pada Kak Janis. Terima kasih, Kak Janis. Mohon bimbingan Anda. Bersambung.